Di depan kita telah hadir narasumber kita. Sesi ini mau berbagi tentang materi penerapan teknologi, aplikasi AI, Artificial Intelligence. Ini barang agak unik ini ya. Nah, Pak narasumber, ya Pak Agung, ini guru-guru kita, guru pendidikan agama Katolik tingkat menengah se-provinsi PK Jakarta, ya, khusus Jakarta. Mereka ini, ya Bapak Ibu guru ini sungguh orang-orang terpilih, dipercaya untuk tanggung jawab moral, untuk membimbing generasi muda demi masa depan bangsa dan negara kita. Maka ya dengan keterbatasan waktu dan juga sarana prasarana di DKI, khususnya di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, kita berupaya memberikan seadanya, tapi terbatas pun itu mungkin dengan tadi dibekali kreatif, inovatif, mungkin bisa membantu Bapak Ibu guru ini untuk selalu mencintai dan meningkatkan kompetensinya. Dalam sesi ini, narasumber kita akan memberikan materi tentang teknologi AI. Bagaimana nanti modelnya, caranya, ini yang ditunggu-tunggu Bapak, karena guru-guru kita ini juga perlu menggali tentang teknologi, apalagi kita sekarang ini sudah masuk di era teknologi, maka wajib hukumnya guru-guru ini harus fasih tentang itu. Baik Bapak Ibu, kami perkenalkan narasumber kita untuk berbagi tentang materi ini. Narasumber kita bernama lengkap Agung Sumargo, lahir di Semarang tanggal 16 Desember tahun 1976, masih muda ya. Nah, kalau mau komunikasi lebih intensif lagi terkait dengan materi nanti, boleh dihubungi ke nomor ponsel beliau 0813 8659 2931. Kami ulangi 0813 8659 2931. Beliau bertugas di SMP Baptis Cengkareng Indah, masih di daerah kita juga. Ya. Beliau menempuh pendidikan S1 IKIP Semarang. Pengalaman jabatan beliau sebagai guru bidang studi matematika SMP dan SMA Baptis. Lalu beliau juga kepala sekolah SMP Baptis. Inilah sedikit perkenalan tentang narasumber kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah bagi kita, terutama tentang membantu kita dalam mengembangkan kompetensi kita dengan aplikasi Artificial Intelligence. Waktu kita sampai jam 12 Pak. Setelah itu nanti kita akan bukan dengan makan siang. Untuk itu waktu tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Pak. Bersilahkan Bapak. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya?
ada yang sudah tahu saya, yang dari Jakarta Barat pasti sudah tahu saya. Iya, saya Ya, juga, Pak. kita bertemu lagi yang dari Jakarta Selatan atau Jakarta Timur baru pertama kali. Iya. Ya, ini profil saya, nama lengkap saya Agung Sumargo. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Victor ya, benar Victor. Nomor handphone saya ada. Seandainya nanti Bapak Ibu tidak jelas dengan materi yang saya sampaikan, boleh kirim WA atau HP. Aktivitas saya sebagai guru matematika. Jadi saya sebagai pengajar bidang studi matematika untuk SMP dan SMA. Dan saya diberikan tugas oleh yayasan menjadi pimpinan SMP Baptis. Puji Tuhan sampai sana. Saya asli Semarang, Jawa Tengah. Oh, bodoh ya aku ya. Oh, Banyumanik. Oh, Banyumanik Semarang. Oh, siap. Boleh mampir. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu. Apakah foto ini real, Bapak Ibu? Tidak. Enggak real, ini buatan AI. Enggak real aslinya tadi. Ini enggak real. Jadi kalau pakai AI kita bisa mengedit apapun. Foto kita jadi lebih ganteng, lebih cantik seperti ini ya. Zaman sekarang banyak Bapak Ibu yang belum suka tahu caranya, kepalsuan. nanti kita coba belajar. Itu ya, dalam waktu yang singkat pasti bisa. Aktivitas saya selain saya jadi guru, saya juga konten kreator, juga youtuber. Channelnya masih kecil, namanya adminnya channel Sekolah Baptis Tegal Indah. Dan saya ada beberapa pengalaman untuk mengisi materi AI di beberapa sekolah di Jakarta Barat. Nah ini nanti kalau ketemu di YouTube channelnya ini berarti ini ya ini saya. Ada yang main lagi. Ya. Kenapa kok namanya ini aneh itu? Ya Dewa itu kan tahu semuanya. Nah, kita belajar untuk bisa ngerti matematika, ngerti teknologi AI supaya kita juga bisa berkembang. Nah, ini pengalaman saya di Narada, di Serapil, Bakti Utama pernah ke sana. Lalu di Darul Muklisin, sekolah-sekolah Muslim juga pernah belajar di sana. Ini di sekolah kami sendiri, SMP dan SMA Baptis. Nah, ini ketika saya mengadakan pelatihan bersama dengan kepala-kepala sekolah di daerah Cengkareng bersama dengan pengawas kami, Bapak Sahrudin, saya diminta untuk menjadi narasumber juga. Ini di Kristoporus 2 Cengkareng dan Kristoporus 1 Grogol. Nah, ini bersama dengan Pak Kepala Sekolah Kristoporus 1 di Grogol. Ini di Aulia. Saya diberi kesempatan juga untuk mengajar menjadi narasumber di Sekolah Pelita Kasih di daerah Cengkareng. Lalu di TK juga pernah belajar tentang AI. TK juga belajar AI. Jadi ada teknologi AI untuk guru-guru TK juga ada. Nah, ini yang kemarin kita laksanakan di sini tanggal 9 Oktober di sini. Saya bersama dengan guru-guru tingkat dasar. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu pegang handphone, boleh? Boleh. Nah, silakan Bapak Ibu. Memilih dua angka saja. Gimana? Dua angka sudah tuliskan di kalkulator Bapak Ibu, di handphone, boleh. Kalkulator menjadi. Pilih dua angka bebas, boleh kembar, misalnya 99, kemudian 22, 56, boleh bebas. Setelah itu angkanya kurangi dengan 1 Bapak Ibu. Dikurangi 1, misalnya pilih angkanya 21 kurangi 1 jadinya 20 gitu ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Lalu hasilnya tadi dikalikan dengan angka 3. Ya, silakan kalikan dengan angka 3 hasilnya. Sudah? Ya. Kalau sudah hasilnya ditambahkan dengan angka 12 Bapak Ibu. Ya.
Boleh, silakan ditambahkan dengan angka 12. Ada kalkulator. Sama dengan sudah? Nah, setelah itu Ditambah 12. bagi hasilnya dengan 3. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Cepat sekali ya. Oke, kalau sudah hasilnya ditambah 5. Sudah? Sudah ditambah 5 ya Bapak Ibu? Nah, lalu dikurangi dengan angka yang awal tadi Bapak Ibu. Dua-duanya. Ya, angka tadi. Udah angka awal tadi. Hari ini tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 8. Hasilnya berapa Bapak Ibu? 8. Oke, saya. Sudah Bapak Ibu, hasilnya hari ini tanggal 8. Semuanya tanggal 8 ya Bapak Ibu? Ya. Luar biasa ya. Jatuh. Permainan angka. Itu hanya permainan angka Bapak Ibu. Jatuh. Jadi kalau kita tahu tekniknya, kita tahu caranya, pasti bisa. Sama dengan kita belajar teknologi AI. Kalau kita tahu tekniknya, kita bisa. Seperti kita tadi belajar. Nah, ini tambah ini kurang ini hasilnya hari ini tanggal 8. Pas tanggal 8 hari ini Bapak Ibu ya. Ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum mulai biasanya saya kasih pantun dulu. Nanti aku kasih cakap itu ya. Oke, hasilnya hari ini tanggal 8. Ya. Oke, minum kopi jangan sambil berdiri. Jatuh. Oke, terima kasih. Kalau tumpah lebih sendiri. Iya. Mari kita memulai materi. Cakep. Semoga yang hadir bisa terinspirasi. Amin. Satu lagi Bapak Ibu, nih satu lagi. Sebelum kita mulai. Pagi-pagi jangan lupa sarapan. Cakep. Sambil memutar musik lagunya metal. Wow. Mantap. Jikalau sudah siap, saya ingin ucapkan selamat datang di dunia digital. Welcome. Oke, ini dunia digital yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Kita menggali dan mengembangkan kecerdasan guru melalui pembelajaran pemanfaatan teknologi AI. Bapak Ibu, teknologi AI membuka peluang besar bagi guru untuk mengembangkan kecerdasan dan keterampilan mengajar bagi siswa kita. Dengan memanfaatkan AI, guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mengoptimalisasi potensi siswa. Nah, coba Bapak Ibu, seandainya kita digantikan oleh robot seperti ini, rela nggak? Anak-anak kita yang ngajar robot, kita kira-kira rela nggak? Nggak rela ya? Jangan sampai yang ngajar anak-anak kita malah nggak punya perasaan. Sedangkan kita harus punya perasaan. Kumpulin ini dulu. Nah, pernah lihat film ini Bapak Ibu? Pernah? Nah, film Iron Man. Ya, ini yang main Tony Stark, pemerannya diperankan oleh Tony Stark, Iron Man. Kecerdasan buatannya namanya Jarvis. Ya. Yang ini pernah Bapak Ibu? Pernah nonton? Kita lihat lagi. Rencana kinerja. Pak. Coba. Nah, ya coba. Saya turun saja ya Bapak Ibu, Ya. supaya lebih enak. Pak, saya turun aja Pak. Oh, robot aja bisa main. Wah, sampai kalah Pak. Ya. Ya, ya. Jadi teknologi modern sekarang sudah merancang kemana-mana, ke dunia olahraga, ke dunia digital, semuanya sudah pakai. Nah, Bapak Ibu, kita mengenal awal mula AI, kemudian perkembangan terkini dan masa depan. Jadi AI pada mulanya diperkenalkan dalam pendidikan sebagai alat bantu saja. Ini membantu kita. Ya, membantu. Ingat ya Bapak Ibu, ketika nanti kita belajar AI, jangan sepenuhnya dipakai. Ini hanya membantu saja Bapak Ibu, bukan sepenuhnya dipakai ya. Tuh, pesan saya. Yang kedua, perkembangan terkini. AI ini mampu menganalisa data pembelajaran secara mendalam, memberikan wawasan berharga bagi guru
tentang kinerja dan kebutuhan siswa. Dan yang untuk masa depan, AI diproyeksikan akan menjadi asisten virtual yang canggih bagi guru. Nah, ini kita akan menganalisa kebutuhan dan tantangan guru dalam pembelajaran. Yang umum saya tulis ini 3. Siapa dari Bapak Ibu guru yang nggak punya beban administratif? Semua pasti punya. Saya juga punya. Sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru agama Katolik pasti punya. Ya, beban administratif kita harus mengerjakan. Lalu personalisasi pembelajaran. Ketika kita masuk kelas, kita akan menyampaikan materi. Kita butuh refreshing. Gak mungkin setiap hari itu saja. Pasti kita butuh refreshing. Ya, makanya kita perlu mempelajari, kita perlu mengupgrade diri. Lalu yang ketiga, penilaian yang efisien, yang efektif, efisien. Seringkali kalau kita menilai manual lama sekali. Kalau muridnya ratusan, waduh sudah membutuhkan waktu. Ya, nah dengan teknologi AI ini akan mempermudah. Nah, Bapak Ibu, ini potensi penggunaan AI untuk meningkatkan kecerdasan guru, untuk menganalisis data, mengembangkan materi dan memberikan umpan balik. Nah, nanti untuk pengembangan materi kita akan coba, kita akan praktek bisa menggunakan laptop Bapak Ibu, juga bisa menggunakan handphone. Nanti kita coba ya untuk pengembangan materi. Nah, bagaimana sih cara menggali kecerdasan guru? Nah, ini ada 4, mengembangkan profesionalisme guru. Pelatihan. Kalau diadakan pelatihan tentang teknologi digital, teknologi AI, sebaiknya Bapak Ibu ikut. Teman-teman guru yang bidang studi lain disarankan untuk ikut, karena semua sudah teknologi maju. Kalau kita nggak mengupgrade, nanti kita ketinggalan. Ya, kita adakan pelatihan harus ikut. Kemudian literasi digital, lalu penguasaan teknologi pendidikan dan kreativitas dalam pembelajaran. Jadi ini akan menunjang kreativitas. Semakin sering kita menggunakan teknologi digital, ini semakin kreatif. Semakin kreatif, kreativitas semakin bertambah. Tapi jangan sampai tergantung, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di materi nanti akan Bapak Ibu peroleh, nanti bisa scan. Ada 9 macam kecerdasan yang perlu diketahui oleh guru. Nanti Bapak Ibu bisa scan sendiri di rumah, supaya nanti waktunya singkat. Nanti ada, nah ini saya tuliskan ini, verbal linguistik, logis matematik, dan seterusnya sampai 9. Ini kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Nanti aplikasinya ada, Bapak Ibu tinggal scan di rumah, nanti muncul kecerdasan verbal linguistik. Cara pengembangannya bagaimana dari sini? Nanti tinggal di scan saja. Oke, kita lanjut. Pemanfaatan asisten virtual AI untuk mendukung kegiatan guru. Manajemen waktu yang pertama. Dengan menggunakan AI, kita menghemat waktu. Memanage waktu dengan baik. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau kita membuat rencana pembelajaran, atau modul ajar, biasanya kita butuh waktu. Tapi dengan menggunakan teknologi AI, secara singkat kita terbantu. Bukan plot sama, tetapi kita dibantu. Ya, dibantu dengan AI, manajemen waktu. Lalu persiapan materi. Terkadang kalau bukunya belum ada dari pemerintah, mau bagaimana kita tinggal masukin ke AI, AI-nya sudah meringkaskan, membuatkan ringkasan. Nanti kita coba, misalnya kita punya judul materinya adalah, contoh yang gampang adalah meneladani sifat-sifat Yesus Kristus. Tinggal diketik Bapak Ibu, nanti dibuatkan esai, tulisannya. Kemudian dibuatkan contoh soalnya, dibuatkan ringkasan. Nanti kita coba, ada di praktek nanti. Lalu yang ketiga, komunikasi dan analisis kerja. Ya, ada 4. Ini pemanfaatannya. Lalu kita, nah,
kita lihat di infografis ini pemanfaatan AI jadi untuk manajemen waktu, fasilitasi komunikasi, persiapan AI dan analisis. Gambar ini Bapak Ibu saya buat dari AI. Nanti saya tunjukkan caranya untuk membuat infografis seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini saya tuliskan ada beberapa jenis AI yang bisa dimanfaatkan oleh guru sebagai bahan dalam proses pembelajaran. Yang pertama gamma, semua pasti sudah tahu ya gamma. Yang belum nanti bisa lihat materi saja supaya cepat. Lalu ada ChatGPT, Gemini dan Claude serta Perplexity. Itu semua Bapak Ibu pasti sudah tahu. ChatGPT, Gemini sudah tahu. Google ya. Nah, yang ketiga Conquer AI namanya. Conquer untuk apa? Conquer ini bisa menyusun soal assessment dalam waktu hitungan detik. Menit, 1 menit kebanyakan. 10 soal ditulis, ada jawabannya langsung bisa di-share ke anak-anak. Ingat Bapak Ibu waktu COVID-19 kita ngirim soal lewat Google Form ya. Nah, susah kan kita ngetik. Tapi dengan bantuan Conquer ini sudah langsung 10 soal sudah jadi. Tinggal di-share linknya, anak tinggal jawab, langsung ada jawabannya. Dan ada kuncinya juga. Nanti kita coba. Nah, yang keempat, Napkin AI. Ini digunakan untuk menyusun catatan atau uraian sekaligus membuat infografis. Tadi yang saya sampaikan, kita membuat infografis menggunakan Napkin. Lalu yang kelima, Suno AI. Yang suka lagu, bikin lagu pakai ini. Yang dulu sudah pernah belajar membuat lagu pakai Suno. Tenang Bapak Ibu, ini nanti langkah-langkahnya ada di buku yang akan saya share, buku elektronik yang akan saya share. Tinggal diikut saja. Lalu yang keenam, itu ada Divin AI. Itu untuk apa? Untuk membuat summary, ringkasan. Nanti kita buktikan. Saya punya video pembelajaran matematika. Kata-katanya begitu saya sampaikan, misalnya selamat pagi, bertemu saya dengan saya Agus Sumarto, nanti ada. Kata-katanya itu ada. Dibuatkan summary-nya. Nanti kita coba. Lalu flipbook, buku elektronik. Dari Canva, kemudian Clean AI. Nah, tadi lihat foto yang pertama tadi ya Bapak Ibu. Pakai itu. Clean AI dan Maker AI. Pakai itu berarti ada caranya. Tenang saja Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Caranya bagaimana? Karena ini waktunya pendek, tinggal ikuti saja nanti langkahnya. Semua sudah ada. Nah, Bapak Ibu, ini AI yang bisa kita manfaatkan. Nanti ada 6 ya. Divin, kemudian Suno, lalu Napkin, lalu Gamma, ChatGPT dan Conquer AI. Kita bisa manfaatkan namanya itu. Nah, Bapak Ibu, kita coba lihat integrasi AI dalam rancangan pembelajaran. Ada penilaian awal, penyusunan materi, implementasi dan evaluasi. Ada 4 hal ini yang kita buat dalam rancangan pembelajaran kita. Penilaian awal, penyusunan materi, implementasi dan evaluasi sebagai tolak ukur anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam memanfaatkan AI. Ini sudah ya, memanfaatkan dasar AI, praktek, integrasi AI dan kurikulum. Kemudian evaluasi dan refleksi. Nah, ini strategi untuk meningkatkan kecerdasan guru. Ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaringan profesional, kecerdasan emosional, kemudian kreativitas dalam mengajar, penugasan teknologi, keterampilan komunikasi dan pendidikan berkelanjutan. Infografis ini saya buat dari AI. Saya nggak membuat manual. Jadi langsung sudah jadi. Terbantu ya, sangat terbantu sekali. Nah, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu scan yang ini. Kita akan melihat nanti kita itu tergolong yang mana. Butuh waktu sekitar 8 menit.
Silakan scan pakai handphonenya masing-masing, kemudian jawab soal itu. Nanti Bapak Ibu akan digolongkan ke golongan yang mana? Silakan. Kalau nggak bisa di scan, pakai yang atas, bit.ly/personal garis. Boleh, silakan. Silakan langsung dijawab soalnya. Ya. Nah, bisa sekarang. Itu kan dari Anda semuanya. Ya, silakan dijawab. Ya, sambil mendengarkan ini musik Suno yang saya buat ya Bapak Ibu. Ada yang sudah selesai? Apakah ada yang sudah selesai? Belum? Ya, silakan sambil diisi. Isi yang agak sesuai saja, yang sesuai dengan Bapak Ibu, yang sesuai dengan Bapak Ibu. Bacanya agak cepat,
ini nggak butuh waktu. Ini hanya sekitar 5 sampai 8 menit. 5 sampai 8 menit saja. Kira-kira yang mana ya? Kalau sudah selesai nanti akan muncul gambar ini kalau sudah selesai. Bapak Ibu tertolong yang mana? Ya, salah. Sudah itu? Soalnya kebanyakan ya. Bikin tes ini. Sudah Bapak Ibu? Belum? Soal lagi. Tinggal 5 soal lagi. Oke. Sampai hijau yang atas tuh bergeser ke kanan dulu. Itu nggak usah terlalu dipikirkan Bapak Ibu. Protagonis. Nggak usah terlalu dipikirkan. Baca sekali langsung jawab. Baca sekali jawab. Kalau ke kanan cocok, kalau ke kiri nggak cocok gitu aja. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Sudah. Ya. Sudah. Ada apa? Bapak tergolong yang mana itu nanti? Ya. ENFJ. Jadi dari jawaban yang Bapak Ibu pilih itu akan didapatkan beberapa karakter ini. Nah itu suka itu yang mana? Apakah kita itu suka memerintah atau apakah kita itu suka menerima tugas atau aktif? Ya. Nah itu nanti bisa dipakai Bapak Ibu untuk ngetes anak-anak kita. Kira-kira mana yang cocok untuk mereka. Masih lanjut? Yang sebelah sini banyak banget. Atau loadingnya yang lama Pak? Loadingnya yang lama. Ini nggak usah terlalu dipikirkan Bu. Jadi kanan atau kiri, dan sebelah kanan atau sebelah kiri gitu aja. Menjawabnya agak cepat. Ya, sudah. Ya, oke. Ada kan Ibu? Sudah. Jadi tergolong yang mana Ibu? Yang itu. Apakah protagonis? Hijau jatuh. Ya. Kalau sudah muncul di handphonenya, Bapak Ibu bisa baca ini komandan. Jadi apa sih yang orang banyak
Iya benar. Ya, ini untuk mengetahui kecerdasan kita. Kita itu tergolong yang mana? Lah, ya itu apa saya? Kalau misalnya ketemu orang langsung nggak mau kenal. Ya, pejuang. Perasa, tuh perasa. Boleh ya. Kalau gitu kan banyak. Dikirim email juga bisa. Itu langsung send ke email Bapak nanti. Masukkan email nanti langsung di send ke email Bapak Ibu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nanti coba lagi di rumah. Coba lagi di rumah. Ya Bapak Ibu, kita sampai kesimpulan yang terakhir. Penggunaan AI dalam dunia pendidikan menghadirkan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang lebih personal dan interaktif. Dengan penerapan yang cermat, AI dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi pendidik dan siswa di masa yang akan datang di masa depan. Nah, setelah kita sudah berakhir, presentasi sudah berakhir. Jadilah guru yang pandai. Guru yang pandai mampu memberikan pengetahuan, guru yang hebat mampu mengubah kehidupan. Kira-kira kita pilih yang mana ya, Bapak Ibu? Ataukah mau pilih dua-duanya? Silakan. Ini Harus 90%. ya. Ya, ini pesan saya Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Jadi mulailah hari ini dan membuat akhir yang baru lebih baik lagi. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita sampai untuk workshop hari ini. Waktunya masih ada 1 jam ya, Pak? Ya. Oke, 1 jam. Iya, 1 jam. Pas ini. Kita belajar counter, kemudian Ibu Marice. Satu ambil suara itu Ibu Marice. ya. Kita belajar counter, kemudian nakis dan bibit. Nanti kalau ada waktu kita membuat lagi ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai workshop pelatihan, Bapak Ibu silakan siapkan handphonenya. Saya ada kuis. Nah, yuk kita mulai kuis. Ya, Bapak Ibu, siap-siap. Kalau saya kuis biasanya ada hadiah. Jadi kita berjuang masing-masing ya. Siapkan handphonenya, Bapak Ibu. Sudah siap? Yang personality tadi diakhiri saja. Kita ganti yang ini.
Nah, kalau Bapak Ibu, maaf, loginya agak lama, boleh pakai ini. Saya bantu wifi, biar nggak tarik menarik. Ya, boleh silakan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak masalah kan? Kalau nggak masalah kalau kita nggak masalah pakai yang di bawah sama aja. Ya, sudah connect internet semua? Belum? Boleh ya. Nanti kalau seandainya tarik menarik loadingnya lama karena wifi-nya terbatas di sini di lokasi ini, boleh pakai ini, boleh juga pakai yang atas. Saya bantu wifi-nya. Siap-siap. Siap? Oke. Silakan loading ke sini Bapak Ibu. www.menti.com, kodenya ini atau scan boleh. Oke, siap-siap. Kita seru-seruan dulu sebelum kita praktek. Nah, ini wifi-nya ada di atas. T-Cell Home C05F, passwordnya ada di atas. Atau Realme C17, passwordnya 3R semua akhir. Sudah Bapak, Ibu? Sudah? Ada yang belum? Semua ikut. Ya, semua ikut biar seru. Nah, kalau sudah masuk boleh berikan tanda jempol atau love-nya atau like-nya, boleh silakan. Oke, sudah ada banyak sekali nih. 10 love, 7 jempol ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah ya? Sudah Pak? Kalau sudah begitu sudah. Kalau sudah ada anak mana berarti sudah mulai Bapak Ibu. Sudah siap? Siap? Siap. Ya. Sudah siap Bapak Ibu yang di belakang? Oke, siap. Ya, soal pertama Bapak Ibu lihat dulu apakah avatarnya ada di sini? Avatarnya Bapak Ibu sudah ada semua? Ada. Sudah? Kita masuk ke mana? Siap ya? Soal pertama. Join please. Oh belum ya, kalau belum saya tunggu. Kalau belum saya tunggu silakan. Nih joinnya di atas www.menti.com, kodenya di atas. Itu kok jadi ini lagi? Ini berarti ini gambar. Saya Jadi ini. tinggal tunggu saya. Kita tunggu teman-teman yang belum. Ya, betul. Ya, ya itu betul. Ya. Ini ada Ya, aku bahasa Indonesia. ada 81 peserta. Ya. Ya. Sudah Bapak tadi yang masih bukan. Boleh kiri tuh, ini materi Pak. Ada 7124. Langsung main di .com saja Bu. 1340. Sudah ya, Bapak Ibu, soal pertama silakan. Oke, siap ya, Bapak Ibu, soal pertama. Sudah dilihat gambarnya? Bukan, maksudnya gambar ini, gambar ini. Oh ya. Oke, silakan soal pertama. Jawab waktunya 15 detik. Silakan. Apa nama alat yang dipakai siswa pada gambar di samping ini? Yo, silakan dijawab di handphonenya, di scroll ke atas. Oke, ayo jawab. Waktunya. Nah, ini 7 detik. Salah. Yo. Sudah? Oke, yang benar adalah 13 orang. Ini
ini yang benar adalah virtual reality. Oh, yang menjawab virtual body salah. Yang menjawab virtual salah. Virtual salah. Magic juga salah. Yang benar virtual reality, VR. Ya. Kenapa, Bapak Ibu? Oke, bagi 13 orang yang menjawab dengan benar, kira-kira siapa yang beruntung kita lihat. Oke, mana nih? Pak Yohanes SM, mana Pak Yohanes SM? Wah, mantap. Saya harus menghargai Pak Yohanes. Dapat apa? Oh, untuk Pak Yohanes, selamat Pak. Coklat dan pensil aja. Karena Bapak Ibu, masih ada 4 lagi. Bapak Ibu. Coba. Mau. Second. Oke, sudah siap lanjut? Ya. Lanjut. Sekarang kita sepakat, nanti kalau Pak Yohanes dapat lagi kasih bawahnya ya. Ya. Pokoknya kasih bawahnya, supaya kita berbagi ya. Ya. Tapi Pak Yohanes boleh jawab lagi. Karena di akhir nanti ada akumulasi paling besar, ada bonus lagi. Aduh. Ya. Oke, kita lanjut. Soal kedua. Nah, sekarang 83 orang. 85. Soal kedua siap? Kita mulai. Silakan dibaca soalnya. Apa kebutuhan dan tantangan guru dalam pembelajaran? Gampang, tadi sesuai aja. Beban perjuangan masuk kerja, beban hutang piutang, beban administratif, beban untuk mendapatkan promosi atau beban keluarga. Silakan. Wah, ini beban guru mana? Wah, lu saya beban keluarga. Satu orang ada beban keluarga terjadi. Ya. Cara paling cepat. Oke, yang kedua yang beruntung adalah Pak Yohanes sudah dapat lagi kan? Siapa nih? Warti, mana Warti? Warti. Bapak, silakan. Silakan maju Pak. Apa gue? Ada sesuatu. Iya. Kalau saya biasanya saya selalu ada dia. Oh, nggak bisa lagi. Oh, kalau ketemu gagal nggak bisa lagi. Oh, masih bisa. Bisa jawab tapi nggak bisa masuk ke kategori itu. Oh iya. Ini banget sih. Nggak mau. Nggak usah ikutan lagi. Ya. Oh, enggak lah Bu. Kita sangat cepat. Oke, terima kasih soal kedua. Sekarang soal ketiga. Kita cepat ya supaya kita mau Yuk, soal ketiga. Ya, soal ketiga. Saya agak lari cepat. Yuk, soal ketiga. Nah, jangan terpengaruh gambarnya ya Bapak Ibu. Teknologi AI yang dimakan untuk membuat lagu atau instrumen secara cepat. Apa tadi? Suno. Ayo, silakan ini cepat-cepat. Nakit Suno AI konter gamma atau divit. Ya, tadi disebutnya ada. Oke, yang benar Suno, yang nakit salah, konter salah. Yang benar adalah Suno, ya. Oke, kita yang beruntung siapa? Kalau Korti dapat kasih ya setelahnya ya Pak ya, kita berbagi ya. Oke, wah, Korti dapat Pak Yohanes dapat berarti Pak Antonius. Bukan, maksudnya kalau nomor yang pertama udah benar ya. Yang masuk sekarang tadi pertama salah walaupun cepat poin mau tapi sewaktu siapa paling cepat lagi bukan ya. Sinyalnya ya? Nah, inilah permasalahannya kalau kita ada sinyalnya.
Lanjut. Nah, ini soalnya sekarang gambar nih. Lihat fotonya. Lihat gambarnya. Sudah lihat gambarnya, Bapak Ibu? Sudah 88. Silahkan dilihat soalnya. Ini soal keempat. Dalam film superhero Avengers, siapa nama kecerdasan buatan? Kecerdasan buatannya ya, yang berperan mengendalikan robot Iron Man. Yo, Optimus Prime, Jarvis, Megatron, Bumblebee, atau Buzz Lightyear? Yo, mana yang salah? Optimus Prime. Aduh. Yang benar adalah Jarvis, Optimus Prime salah. Megatron salah itu. Udah bilang, kalau itu masalah, Buzz Lightyear. Ya, yang benar Jarvis yang membantu Iron Man. Kita lihat yang beruntung, Bapak Ibu. Yang sebelah sana. Lihat, berarti sudah Pak, sudah Pak, sudah. Oke, nggak berubah kedudukan. Berarti Pak Yudi. Mana Pak Yudi? Oh, oke, Pak Yudi. Sekarang masuk Pak. Ini Pak Yudi. Oke. Kita harus berjuang keras di nomor 1 biar bisa masuk ke sini. Soal yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini soal yang terakhir. Sebelum kita praktek, silakan. Ini soal kelima. Terakhir ya Bapak Ibu. Ayo berjuang. Kira-kira siapa ya? Oke, soal kelima silakan dibaca. Apa jenis pemanfaatan AI untuk mendukung kegiatan guru? Silakan dibaca. Manajemen waktu, membuang waktu, membutuhkan banyak dana, mempersulit guru, tidak sesuai kurikulum sekolah. Kira-kira yang mana? Yo, yang mana Bapak Ibu? Ya, yang benar adalah nomor 1, jawabannya manajemen waktu. Jadi kita bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, nah, yang kelima, siapa yang beruntung? Karena akumulasi. Oke, B. Karena akumulasi Pak, dari pertama tadi. Pak Yohanes, Pak Yudi, Pak Hasek siapa? Oke. Silakan Pak. Coklat sama pensil. Bukan bisa, tapi kan poin kita kan iya, akumulasi poin dia kan. Akumulasi poin. Berarti kita harus berjuang keras semua. Akumulasi itu kecepatan masuk sudah menentukan. Kalau udah salah satu ya udah. Menyerah dong. Kenapa? Ada Kita berdoa supaya akumulasi. Ya, ini Pak. Silakan, silakan. Oh, benar saya salah. Ya. Yang ada kecoklat ini. Iya, kecuali mereka ini pernah salah satu. Oh, apa salah dua kali? Mereka suka. Ini Pak. Ini Pak. Lu mau pakai nggak? Pakai apa? Ini untuk ulang. Aku udah lama. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita akan praktek hari ini. Silakan Bapak Ibu minum dulu. Siapkan laptopnya atau handphonenya. Nanti ya. Oke. Silakan boleh difoto dulu. Ini kalau mau bahan, silakan foto dulu nggak apa-apa. Ini bahan-bahannya. Baik, kalau sudah, silahkan Bapak Ibu buka Google, searching di Google, silahkan ketik di pencarian namanya Conquer, ya, CONKER, Conquer
AI. Nah, saya boleh Lu pakai Conquer COAN Conquer AI. ya. Yang sudah masuk boleh login pakai email Bapak Ibu. Ini ya, metodologi. Wih. Yang melihat edit atau Login. Silakan pilih yang paling atas Bapak Ibu, Conquer AI. Free. Ya. Enggak seperti dari paket free. Di sini untuk terserah mau masuk. Kalau aku pakai Google. Dan gue juga itu udah kecil juga lah. Ya, yang atas. Iya, paling atas. Conquer AI. AI. Ya, yang paling atas. Enggak tahu sih. Ya, ya. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau sudah klik yang paling atas ini Conquer AI sudah. Sudah. Nah, kalau sudah pilih try Conquer Free, boleh yang atas, boleh yang bawah, sama saja. Nah, silakan login dengan akun Google Bapak Ibu semua. Boleh, buat belajar juga boleh. Akun Google biasa juga boleh. Kemudian lanjutkan, kalau sudah begini lanjutkan saja. Ini lanjutkan boleh, diklik semua juga boleh. Ini lanjutkan saja. Kalau sudah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Pilih edukator, kemudian Bapak Ibu guru apa? Elementary, middle, high school, atau perguruan tinggi, dan seterusnya. Misalnya saya guru sekolah menengah. Continue, kemudian ini cetak, jangan lupa Bapak Ibu dua-duanya. Cetak saja. Tampilan pertama akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sudah sama semua? Silakan ketik di sini materi apa yang ingin dibuat soal assessment. Silakan. Boleh, silakan mau soal apa? Tentang agama boleh, tentang sejarah, IPA, IPS bisa itu. Oh, enggak buatkan saya gitu ya. Buatkan saya. Ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Misalnya, saya ingin membuat soal tentang meneladani sifat dan keunikan kasih Yesus. Bisa. Ya. Boleh, silakan next. Next saja. Bebas ya ini Bapak Ibu. Kemudian ini pilih multiple choice, pilihan ganda, atau di mix, dicampur dengan uraian juga boleh. Atau pilihan dan salah juga boleh. Biasanya saya pilihan ganda saja. Sudah. Lalu grade-nya misalnya saya kelas 8.
Bahasanya jangan lupa ganti bahasa Indonesia. Oke, lalu ini dimaksimalkan sampai 10 soal Bapak Ibu. Jangan lupa 10 soal. Ya, maksimal Pak. Tapi nanti ada rekomendasi berikutnya. Ya, 10. Sudah? Kalau sudah generate Bapak Ibu. Kalau sudah generate. Nah ini AI-nya akan membuatkan soal secara otomatis. Saya ulang lagi. Grade-nya Nah ini AI-nya sedang bekerja membuatkan soal 10 soal tentang mengenal keunikan sifat kasih Yesus. Nah ini sudah ada kuncinya. kelas 8 tuh Sudah ada jawabannya sampai 10 soal. Muncul balik lagi. diklik apa? Sebenarnya. Nah ini sampai 10 soal Bapak Ibu. Bener ya. Nah sudah ada kuncinya. Kalau seandainya soal ini tidak cocok, Bapak Ibu Kalau bisa baliknya edit di pakai sini. apa, next lagi? Tinggal diedit atau soalnya nggak cocok diedit sebelum di-save. So, tapi kita nggak usah pakai buatkan soal, Ya. langsung materinya. Nah ini sangat membantu kita. Itu dia lagi. Ingat ya Bapak Ibu, Kita. ini hanya membantu kita. Nanti kalau kita kesulitan membuat soal, jangan tergantung ini hanya membantu kita. Memudahkan kita saja. Mempercepat. Oke, sudah. Nah, bagaimana cara share-nya? Tinggal klik share yang kanan. Share saja, kemudian pilih link-nya, share ke WA. Jadi dia muncul. Bisa udah. Jadi nggak usah pakai perintah, udah langsung muncul. Nah, di sini sudah. Ini linknya copy saja, share ke WA anak-anak atau QN juga bisa. Berarti share ini ya. Nah, copy link. Copy link. Oh ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sudah cukup paham? Jadi kalau membahas soal AKM atau apa itu Bisa. Tapi hanya membantu saja. Enggak. Kan kalau dia kita pakai benda tolong contoh soal ini. Nah itu pakainya ChatGPT atau begini. Kalian langsung. Jadi nggak pakai yang ada di Google, nggak pakai. Oh. Kalau dari itu biasanya pakai. Tapi ini free. Biasa kalau free ada batasnya. Yang ini yang komputer ini. Nah, itu kan free, pakai free kan. Kalau dia biasanya terbatas, terbatas. Kan gini juga ada yang bentuknya juga ekonomi. Apa kepikiran yang kita coba? Kalau menggabungnya dengan ini tadi Menggabungkan. Kalau menggabungkan berarti kita butuh listing. Karena kalau ini kan kita hanya Karena soal. lo kalau pakai kelas Kalau kelas Melty nanti 10 kita itu yang kelas poin, dia bisa bikin soal kalau ada materi dulu di slide pakai slide. Oh, cukup ada. Jadi kan ya apa materi kita mengatasnya nah bisa buat soal itu. Tetapi dia kelas poin dia tidak bisa kalau bukan kopian. Jadi aku atas itu aku masukin slide, dia nggak bisa bikin soal, dia harus kepilah. Tapi ya itu susahnya kalau internet lagi nggak bagus. Udah putar terus. Sudah Bapak Ibu? Untuk nyoba, ya? Belum? Ya, bantu dulu. Bu, ikut bisa lagi dulu. Nanti terus ke email Bapak. Nanti lanjut. Ini kemana sih? Nah Bapak Ibu nggak usah buat soal lagi. Ini satu contoh saja, nanti berikutnya di rumah buat lagi. Kita mau beralih ke bagian berikutnya. Iya, iya Pak. Saya kan harusnya lebih personal dan sebagainya. Ini kan dia soalnya masih ini kan mengapa komunikasi dan keluarga penting sebenarnya nggak boleh kan selain Anda pakai apa? Boleh, sekarang boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh, boleh. Kita mau tanya. Ntar deh, tak kasih ini. Aku baru tahu juga. Ya. Karena kan aku lihat di mana itu
soal-soal yang kemarin Pesparawi kemarin kok soalnya pakai tanda tangan semua padahal bilang ganda. Nah inilah aku itu boleh tapi tetap ada aturannya. Nah ini Pak. Berapa dia kalau dia kan bayar, dia berapa yang bayar ini? Tapi lihat dulu yang mana yang paling apa, yang paling mendukung. Kalau aku Gmail aku sudah bayar, semua udah bayar. Kalau habis sekarang apa? Karena Google Foto itu ngabisin space-nya Google ini ya. Jadi aku bayar dua akun. Jadi dapat 100 juga. Yang satu mau hilangin fotonya nggak bisa. Ini satu sisi foto-foto dari yang kita lupa kadang-kadang dia munculkan gitu ya. Tapi ya itu nggak makan space.